soal dicabut, sidang dilanjutkan kembali. Silakan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Kepada Prof. Budi, mohon maaf sekarang saya panggil ahli ya. Saudara ahli, saya ingin sekali mendapat pencerahan dari Prof. ya, para ahli. Sebenarnya kata-kata otopsi itu apa sih, dari mana sih asalnya, pengertiannya dong? Otopsi itu dari kata auto dan bukan Pak Auto, tapi auto dan opsi. Opsi itu melihat, jadi memeriksa itu berarti memeriksa, mengobservasi dan seterusnya yang sesuai dengan itu, dan kemudian sendiri. Dia melakukannya sendiri, itu melihat sendiri. Artinya berarti sebetulnya yang diharapkan adalah semua organ itu kita lihat sendiri. Apa yang ada di sana kita lihat sendiri, kita observasi sendiri, itu kira-kira. Jadi artinya auto dan opsi, jadi artinya melihat sendiri semua keadaannya itu. Jadi dengan melihat sendiri barulah dia bisa menegakkan kematian korban begitu ya. Nah, kenapa harus dengan otopsi sebagai golden standard untuk bisa menegakkan suatu kematian? Apa sebabnya? Sekali lagi bahwa pada prinsipnya kata otopsi harus dilakukan untuk menegakkan diagnosis itu atau sebab kematian, itu adalah pada mayat yang kita jumpai sudah dalam keadaan mati. Artinya tidak ada informasi lain selain itu. Nah, pada orang yang sempat dirawat, nggak ada soal, karena di sana hasil pemeriksaan selama perawatan itu masih bisa kita gunakan untuk mendukung diagnosa sebab kematian. Nah, tetapi pada kasus yang ini, yang tadi, yang betul-betul melulu kita hanya memperoleh informasi dari tubuh mayat, tentu seluruhnya harus kita kerjakan itu. Harus otopsi ya? Ya, harus otopsi atau menggunakan mempelajari apa yang dilakukan perkembangan di dunia, adanya virtopsi dan segala macam itu, bahwa setidak-tidaknya kita melakukan pemeriksaan menggunakan alat-alat yang imaging tadi atau segala macam untuk memperoleh informasi medis yang cukup. Kalau umpamanya tadi alat-alat cara lain selain otopsi, alat-alat tadi itu tidak digunakan umpamanya, seperti yang ahli sarankan, apakah dengan demikian kita bisa menegakkan kematian korban seperti itu? Ya, bisa. Kalau orang ini tadi sudah pernah dirawat dulu di dalamnya, kita bisa eksplor melalui rekam mediknya seperti apa itu. Nah, saya tahu ini kira-kira akan masuk ke sana. Kita pada kasus kita ini sebetulnya ada keuntungan kita, yaitu kita memperoleh CCTV yang bisa memperlihatkan gejala-gejala. Nah, padahal gejala itu memperlihatkan adanya apa yang terjadi pada orang ini menjelang kematiannya. Jadi itulah kira-kira. Kalau ada itu dan kemudian itu mendukung dan tepat gitu, sepertinya ada hubungan itu, mungkin saja kita masih bisa membuat suatu kesimpulan. Tapi tadi saudara mengatakan otopsi kan melihat, kan gitu. Ya. Jadi artinya kan kalau tidak dilihat sendiri kan tidak bisa disimpulkan. Ya. Kalau melihat di CCTV kan tidak melihat sendiri. Ya. Ya. Jadi maksud saya gini, kita kepada saintifik aja, bahwa kalau umpamanya tadi ahli mengatakan otopsi adalah merupakan golden standard untuk menentukan menegakkan kematian seseorang korban, dan kalau tidak akan dilakukan dengan alat-alat yang Bapak katakan tadi itu, antara lain yang sudah dikatakan tadi itu. Nah, sekarang pertanyaan kita kan simpel. Kalau itu tidak dilakukan secara medis, alat-alat tadi itu, apakah bisa menegakkan kematian korban? Ya.
kita langsung pada kasus saja ya. Kita Nah, ini teoritis saja. Atau Secara teoritis dulu. teoritis. So, nanti kasus kita bicara. Secara teoritis, secara ilmiah, secara ilmu kedokteran. ya. Sekali lagi kalau kita memperoleh informasi medis pada orang itu cukup lengkap maka bisa. Kalau tidak, Kalau tidak nggak bisa. tidak bisa. Ya. Ya. Tidak bisa. Baik. Kemudian ahli juga tadi mengatakan bahwa kita melihat sebenarnya juga kalau melihat tanda-tanda yang terjadi. Tadi saudara mengatakan muntah-muntah, dalam kasus ini kebetulan muntah-muntah nggak ada ya. Nah, tadi saudara mengatakan itu ada lebam mayat. Jadi memang berkali-kali kita temukan perkara seperti ini, jamnya lebam mayat pun bisa dihitung berapa lama ya. Kalau gantung diri berarti lebam mayatnya itu ada di kaki umpamanya. Kalau dia terlentang lebam mayatnya itu ada di punggung. Nah, tadi ahli sudah mengatakan dengan cepat lebih kurang 2 jam pun sudah bisa ketahuan lebam mayat itu. Bahkan kalau dia sudah sampai 12 jam itu akan permanen. Gitu. Kalau umpamanya tadi terlihat tidak ada lebam mayat yang merupakan tanda-tanda yang aktual yang menurut dokter, bagaimana seorang patologi melihat keadaan ini? Kalau tidak ada lebam mayat gitu ya. Warna merah, red cherry tadi itu. Oh, cherry rednya. Jadi warna cherry rednya sebetulnya bukan Cherry lebam rednya, mayat. ya. Lebam mayatnya pasti ada tetap. Hanya letaknya di mana dan warnanya yang beda ya. Nah, kalau pada kasus seperti ini kita kemudian bertanya dulu, kita meneliti apa yang sudah dilakukan sebelum dilakukan otopsi. Kebetulan kasus ini jelas pada waktu otopsi juga terasa itu sudah di embalming. Maka di dalam embalming itu ada formalin. Formalin itu secara kimiawi memang merusak beberapa zat di dalam tubuh kita, sehingga akibatnya adalah bisa mengakibatkan perubahan-perubahan pada temuan nanti pada waktu ini. Pada kasus kita adalah HB pada darah itu kalau dikenain formalin maka dia akan berubah menjadi methemoglobin. Methemoglobin itu berwarna sehingga warna seri red itu tidak akan muncul. Jadi warnanya akan coklat. Ya. Dan lebam mayatnya pasti ada tetap. Masih. Jadi ada tetap lebam mayat meskipun di formalin dan warnanya tidak lagi red cherry tapi menjadi coklat. Baik. Kalau sebelum dilakukan formalin, apakah pasti akan kelihatan ada lebam mayat yang red cherry tadi? Ya, harusnya ada, Pak. Harusnya ada. Sepanjang lebam mayatnya sudah terbentuk. Ya. Harusnya ada. Dan itu maksimal 12 jam sudah terbentuk dia. Ya. Kemudian tanda-tanda kebiruan di bibir. Saya tidak tahu salah atau tidak, karena banyak juga penyakit-penyakit yang mengakibatkan biru. Pertanyaan saya adalah, apakah biru yang terjadi di mulut tersebut atau di bibir ditimbulkan karena cyanida atau karena ditimbulkan tidak keluarnya oksigen dihantarkan oleh darah sehingga dia tidak bisa bernapas sehingga menyebabkan biru? Ya, tepatnya adalah karena sianosis. Sianosis itu adalah karena asfiksia. Jadi asfiksia adalah kalau oksigennya tidak masuk ke dalam jaringan dan CO2-nya banyak di dalamnya. Oh, jadi karena memang tidak ada O2 di situ ya? Bukan karena keracunannya ya, tapi tidak adanya O2-nya. Sepengetahuan menurut keahlian saudara, apakah umpamanya kalau seseorang untuk menentukan tanda-tanda adanya cyanida tersebut di dalam tubuh korban, apakah juga
digunakan sebagai parameter seperti kata ahli Gelgel kemarin. Ada parameter yaitu ditemukannya tiosenat di dalam hati. SCN, apakah begitu? Bagaimana pendapat ahli? Secara teoritis memang CN itu di metabolismenya nanti dengan produknya adalah tiosianat. Ya, ada di dalam, tentu saja kita bisa temukan di jaringan nanti. Jadi artinya kalau orang masukkan cyanida, kemudian dia terserap dalam darah, maka dia bereaksi di dalam hati, sehingga keluar adalah SCN, yaitu asam tiosanat. Ya. Itulah sebagai biomarker atau semacam parameter untuk menentukan bahwa orang ini mati karena cyanida. Salah satu. Salah satu. Nah, kalau ternyata dalam kasus ini umpamanya telah diperiksa hati dan urin, kalau tidak ditemukannya asam tiosanat di dalam hati, apakah itu bisa disimpulkan bahwa sebenarnya cyanida belum sampai ke dalam hati umpamanya, atau tidak ada kematian karena cyanida itu? Ya, begini, pemeriksaan toksikologi itu macamnya banyak. Pemeriksaan yang menggunakan alat yang canggih memang biasanya begitu sekali kita periksa, kita bisa memperoleh semua dari, sepanjang itu masih diperoleh dari ekstraksi yang sama, yang sesuai dengan itu. Sedangkan ekstraksi ada 3 macam gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan oleh ahli toksikologi? Saya nggak tahu. Jadi itu yang harusnya kita bahas nanti. Kalau berdasarkan catatan di sini sudah diperiksa hati, sudah diperiksa urin, ya, tapi tidak ditemukan asam tiosanat di dalam urin maupun di dalam hati. Kan, metodenya, Pak. Metode pemeriksaannya ya, yang kita belum tahu sebetulnya. Nah, terlepas dari metodenya, kalau akhirnya telah tidak ditemukannya asam tiosanat itu, menurut ahli yang memeriksa, apa kesimpulannya, saudara? Ya, kalau itu yang disebutkan bahwa sudah diperiksa dan kemudian tidak ada, maka kesimpulan kita berarti nggak ada, tidak ada tiosanat. Berarti proses metabolisme menjadi tiosanat itu nggak ada. Jadi artinya cyanida belum sampai juga dalam hati. Bisa begitu ya. Oke. Kalau orang mati karena cyanida, tadi dokter mengatakan itu pasti menyerang jantung dan juga menyerang otak. Sebelum dia ke jantung, apakah dia juga melewati hati? Begini, cyanida itu masuk dalam lambung, lambung itu kemudian akan diserap di dalam pembuluh darah, vena, kemudian dia akan jalan, masuknya ke jantung dulu. Baru kemudian secara arterial nanti baru disirkulasikan ke seluruh tubuh termasuk hati. Jadi artinya kalau umpamanya dia sudah membunuh jantung, pasti dia kelihatan di hati begitu ya? Ya dalam waktu pendek selalu. Ya, pasti ya, pasti. Kalau umpamanya tadi setelah saudara katakan bahwa jantung juga terkena, kemudian juga otak terkena, tanda-tanda apa yang kita lihat di dalam otak itu kalau umpamanya cyanida itu sudah masuk ke otak? Tanda-tanda di dalam otaknya. Pada otak itu akan mengalami hipoksia tadi. Jadi akan kekurangan oksigen tadi, dan kemudian jangka agak lama baru akan terjadi infark nanti. Nah, itu kira-kira yang terjadi pada otak. Kalau dilakukan pemeriksaan dengan CT scan, kelihatan itu di dalam otaknya? Saya nggak ahlinya di bidang itu ya. Oh, nggak ahlinya. Saya takut salah nanti. Ya, baik. Baik. Kemudian mengatakan ada hal negatif. Kalau hasil di sini kasusnya negatif gitu ya, sehingga perlu diambil kasus tanda-tanda yang lain. Maksudnya apa tadi itu?
tadi saudara mengatakan dalam kasus ini kan hasilnya negatif gitu. Yang di hati, urin dan empedu itu hasilnya kan negatif. Gitu. Dengan dia dan menemukan. Jadi negatif ya. Ya. Saya mau tanya ini pertanyaan apa ya, orang awam. Tanda tanya tentunya umpamanya 200 miligram. Sehingga terjadi perbedaan. Sebagai patologi yang dianut, yang dipegang itu oleh patologi itu
pemeriksaan otonya tadi yang terhadap korbannya ini atau yang di luar sini? Sebagai ahli patologi. Dua-duanya kan hasil, Pak. Hasil pemeriksaan dua-duanya. Ya, artinya karena ini tidak cocok, kan ada lethal dosis umpamanya kan? Jadi artinya ini persoalannya ketika menegakkan sebab kematian. Tadi sudah diperiksa bahwa hati tidak ada cyanidanya, jumlah cyanida yang ditemukan hanya 0, di otak terlihat, jantung tidak diperiksa, tapi ada di luar sana itu cyanida yang masih dipersoalkan apakah betul masuk ke sini atau tidak. Kalau dokter dihadapkan tanpa melihat ini umpamanya dalam situasi ini, apakah dokter itu mengambil kesimpulan itu berdasarkan apa yang ada di sini saja atau bagaimana? Begini, dokter ataupun siapapun yang ada di sana itu akan menerima apapun hasil yang diperiksa itu tadi dari organ-organ apa saja itu akan diterima. Itu adalah hasil pemeriksaan. Nah, dalam membuat kesimpulan itu yang harus kita harus berhati-hati di dalam melakukan itu. Jadi bahwa yang kita periksa ini cocok nggak dengan itu tadi. Nah, pada kasus ini sebetulnya tidak kita bisa temukan di dalam tadi hati dan di dalam empedu tidak ada, urin tidak, darah tidak diperiksa. Nah, tetapi kemudian kita melihat ada gejala-gejala tadi. Dan gejala-gejala itu sesuai dengan gejala orang dengan keracunan cyanida. Itulah yang ada sehingga kesimpulan adalah seperti itu tadi. Tapi ternyata kan tidak sesuai karena memang leban mayat kan nggak ada yang coklat, yang cairin jadi rubah. Ya. Muntah-muntah tidak ada. Ya. Kalau itu menjadi pedoman tentunya kan nggak cocok. Begini, penyimpulan suatu gejala atau segala macam itu, kita harus bisa jelaskan. Kalau dia tidak ada, mengapa tidak ada? Kalau ada alasannya mengapa itu, maka kita masih bisa mengatakan, oh jangan-jangan itu tadi. Ya. Jadi pada kasus ini misalnya, syariat itu bisa dibantahkan atau dianulir dengan adanya formalin. Sehingga dia mengakibat, tidak mungkin ada keluar syariat tadi. Kemudian adanya atau tidak adanya cyanid pada hati misalnya, pada jaringan. Ini penyebabnya bisa kita lihat juga bahwa ada formalin yang ada di dalam jaringan tadi. Mungkin itu menjadi penyebab gitu. Nah, kalau ini kemudian kita persoalkan, maka harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan hasil-hasil itu tadi. Jadi kalau tanpa dilakukan pemeriksaan ulang, kematian itu tidak bisa ditegakkan dengan situasi seperti ini. Tidak bisa 100% memang. Nah, tidak bisa ya. Tapi kita masih bisa menyebutkan selama yang tadi gejala dan itunya sesuai dengan keracunan CN. Kalau sesuai. Ya. Kalau orang kena cyanida, tadi dibilang kejang-kejang, kemudian muntah, kemudian pingsan, begitu ya? Mana lebih dulu, Pak? Kejang-kejang dulu atau gimana dulu? Tidak bisa Pak. Jadi yang di dalam literatur juga menyebutkannya cuma apa gitu aja. Oh. Urutannya tidak disebut, tetapi urutannya nggak disebutkan. Tidak disebutkan. Cuma tanda-tandanya kejang-kejang. Ya. Nah, kemudian pingsan, kemudian muntah-muntah, gitu ya. Terus ada muntah-muntah kaitannya dengan persoalan lambungnya tadi. Lambung.
Kalau umpamanya seorang dokter, ahli patologi forensik lah kata, diminta oleh polisi dengan suatu surat resmi, tolong ini minta dilakukan otopsi pemeriksaan dalam dan luar. Tapi dia tidak lakukan itu bagaimana? Gini, tidak dilakukan itu tentu ada alasannya dulu. Jadi alasannya apa dulu gitu. Karena sebetulnya pada kasus kita ini sebetulnya menurut hasil pemeriksaan berita acara yang sudah ada, itu adalah tidak disetujuinya oleh keluarga. Sehingga kemudian dipilih cara melakukan pemeriksaan yang sekarang dilakukan itu. Itu alasannya. Kalau tidak disetujui keluarga, kan tidak mungkin polisi mengirim surat untuk diotopsi kan? Biasanya surat itu udah jadi duluan itu. Hah? Sudah ada suratnya, kemudian dibawa gitu bersama-sama. Itu biasanya. Bersama-sama kan? Ya. Jadi ini kasusnya ini begini. Yang memeriksa itu, Dokter Selamat, mengatakan, saya tidak lakukan otopsi adalah karena permintaan polisi. Penyidik dia bilang. Lantas kita tanya, apakah tidak boleh sendiri langsung Pak? Karena dia juga mengatakan sebaiknya harus dilakukan otopsi. Itu pendapat dari Dokter Selamat. Terus kita tanya, kalau begitu kenapa saudara tidak otopsi? Dia bilang nggak bisa. Apa yang diminta polisi, penyidik, itu yang kami lakukan. Padahal ternyata kami temukan dalam berkas perkara bahwa ada surat sesungguhnya dari polisi permintaan untuk otopsi. Sehingga kan kita jadi bingung nih sekarang nih. Kok tadi alasannya dia mengatakan tidak diotopsi karena tidak dimintakan polisi, tidak dimintakan penyidik. Bukti mengatakan penyidik meminta otopsi. Nah dalam kasus seperti ini bagaimana menurut pendapat ahli? Ya. Tadi saya sudah cerita urut-urutannya adalah biasanya dalam praktek sehari-hari, maka mayat itu dikirim duluan atau dikirim bersama-sama dengan surat permintaan visum tadi. Di sana mungkin sudah tertulis periksa pembedahan jenazah. Gitu. Nah kemudian kita menunggu keluarganya. Biasanya begitu ya. Nah kemudian dalam diskusi dengan keluarganya, baru kemudian kita mengatakan orang ini keberatan atau enggak sih. Kalau keberatan maka harus kita kembalikan ke penyidik. Kalau dia tidak keberatan maka dia akan mengisi suatu surat semacam persetujuan dari informed consent tadi. Nah kemudian baru dilakukan. Nah, berani nggak kita melakukan tanpa ada persetujuan tadi? Umumnya tidak berani. Gitu. Nah masalah kita adalah tadi Pak penasihat hukum mengatakan apakah surat permintaannya itu adalah minta otopsi, tetapi tidak dilakukan. Nah, ini harus kita teliti prosedurnya seperti apa yang terjadi gitu. Jangan-jangan pada waktu orang keberatan, kemudian dia bicara dengan penyidik, kemudian mereka membuat suatu kesepakatan, kemudian itu yang diperintahkan kepada dokternya. Barangkali itu yang mungkin terjadi. Nah, ya barangkali itu kira-kira. Ya, saya tidak akan terus panjang, cuma hanya beritahukan saja bahwa saksi tersebut, dokter ahli ya, ahli Selamat mengatakan, saya tidak lakukan otopsi karena memang yang diminta adalah bukan otopsi, tapi hanya pemberitaan sampel. Tetapi faktanya ada surat permohonan otopsi. Tapi ahli udah jelaskan tadi, saya kira udah cukup buat kita. Terima kasih buat dari kami sementara, Pak. Ya, lanjut, ahli. Saya hanya ingin tanya, apakah ahli tahu cause of death yang ditentukan oleh WHO? Sebab kematian yang ditentukan oleh WHO standar ini. Ada ICD, Pak, ICD-10. Ya. Mohon dijelaskan, Pak. ICD-10 itu adalah satu kumpulan diagnosis yang kemudian dicatatkan di dalam suatu klasifikasi. Apa aja di dalamnya sudah ada. Gitu. Ya kita perlu penjelasan, Pak. Ya, gitu, Pak. Isinya ribuan, Pak, ribuan macam. Tidak mungkin kita hafal isinya. Ada softwarenya untuk bisa menetapkan itu.
Tidak hafal, tidak apa-apa, Pak. Terus saya lanjutkan. Apakah dalam perkara ini sudah memakai standar itu, cara pemeriksaannya, sebelum kematian yang dimaksud? Di WHO tidak ada cara-cara melakukan pemeriksaannya. Sebab kematian tadi, Pak. Dia hanya klasifikasi sebab kematian WHO. Ya. Sementara itu, Pak, ya. Cukup yang mulia. Saudara ahli tadi sudah menjelaskan pengalaman selaku ahli forensik kalau di Indonesia yang berkaitan dengan racun pernah menangani yang keracunan insektisida, begitu kalau nggak salah terdengar. CO, itu yang banyak. Arsenik juga pernah, tapi cyanida belum. Dengan penjelasan tadi jarang atau mungkin belum pernah terjadi di Indonesia. Di Jakarta yang pasti belum. Di Jakarta yang pasti belum. Kalau menurut pendapat saudara atau pengetahuan saudara selaku ahli forensik, kenapa keracunan cyanida ini bisa dikatakan hampir tidak pernah ada? Apa kira-kira penyebabnya? Apakah karena, saya beri contoh mungkin karena barangnya sulit ditemukan, atau karena terjadi seperti ini langsung ketahuan, atau apa kira-kiranya? Cyanida itu racun yang disebutnya extremely toxic. Ekstrim? Toxic, jadi toksiknya ekstrim, Mbak. Oleh karena kalau benar penggunaannya, itu akan menghasilkan kematian yang sangat cepat. Sangat cepat. Hitungan menit. Sehingga kalau orang memberikan atau orang tadi tertelan tidak sengaja, maka cepat sekali ada hasilnya, langsung itu tadi. Nah, oleh karena itu kalau ditanya, kalau zatnya ditemukan di mana? Banyak sebetulnya. Orang mudah menemukannya. Itu artinya orang bisa mencari itu barang itu, begitu tahu tentang itu ya. Tetapi penggunaannya memang orang jadi tidak berani menggunakannya karena sangat toksik. Bisa-bisa kalau dia memegang dengan tangan itu, dia juga bisa dalam keadaan bahaya juga itu. Jadi barangkali itu menjadi penyebab mengapa tidak dipakai. Di negara lain juga ternyata juga nggak banyak yang digunakan secara sengaja tadi. Tetapi yang banyak adalah kecelakaan pada daerah-daerah industri atau pertambangan emas dan perak. Jadi pendapat saudara memang hampir atau sangat sedikit yang dengan sengaja, karena cyanida itu sendiri racun yang sangat mengerikan barangkali. Tadi kesimpulannya Pak ya, justru bisa kena kepada orang yang bersangkutan. Karena sifat racunnya yang sangat tinggi. Cepat istilahnya. Tapi kalau barangnya bukan hal yang sulit untuk ditemukan. Bukan. Kalau bentuknya bagaimana nih? Karena dari ahli toksikologi yang pernah didengar di sini, ada bentuk padat, ada bentuk cair. Apa memang begitu? Atau ada bentuk lain? Padat itu dalam bentuk, kalau kita bicara tentang garamnya ya, karena ada yang gas kan, HCN itu gas, tetapi dalam temperatur ruang itu bentuknya cair, yang mudah sekali menguap. Itu yang gas. Tapi pada kasus kita ini kan sebetulnya yang diduga adalah bentuknya garam alkali. Kalau nggak NaCN atau KCN. Nah, yang biasa dipakai itu dua itu, Pak. Nah, NaCN maupun KCN itu bentuknya adalah semacam kayak kristal putih gitu. Kayak kristal putih. Ya. Kalau bentuk seperti itu, memang juga kesimpulan yang kami lihat di sini, HCl dan NaCl, bentuk kristal seperti itu
diletakkan sekarang di tempat terbuka, karena tadi saudara sebutkan untuk apa, sifatnya sangat cepat untuk menjadi gas, berubah menjadi gas. Apakah boleh atau apakah mungkin tetap dia bertahan dalam bentuk kristal atau mungkin akhirnya hilang, berubah menjadi gas? Kalau yang kristal itu tidak mudah menguap, Pak. Dulu dengan air, baru kemudian dia bisa menjadi gas tadi. Kalau bereaksi dengan benda cair, Ya, berubah menjadi ya, gas. gas. Jadi misalnya dengan air, Ya. maka dia akan bereaksi sana kalau dalam suasana normal, udara normal, maka menjadi NaOH dengan HCN. HCN-nya menguap NaOH dengan dengan HCl. HCN-nya nanti jadi gas. Yang menguap jadi gas apa? HCN tadi, HCN-nya, Pak. HCl-nya. Karena termasuk tadi saudara jelaskan bahwasanya untuk kasus yang terpapar sianid, ya mungkin paling bisa efektif bisa disimpulkan kalau pemeriksaan dilakukan paling lambat 4 jam. Ya, pengambilan bahan. Pengambilan paling lambat 4 jam Ya. setelah terpapar. Karena dikhawatirkan dia cepat menjadi gas. Begitu Ya. kesimpulannya tadi. Sebetulnya tidak bilang kata-katanya adalah baiknya lebih cepat dalam atau within 4 hours gitu. Jadi Begitu. di dalam itu. Antara jangan itu. Karena kalau di atas itu akan punya peluang untuk berdegradasi jadinya menghilangkan tadi. Sekarang kalau berada dalam lambung, apakah dia juga akan bereaksi menjadi gas sehingga hilang? Ya, di dalam lambung juga akan mengalami hal yang sama, Pak. Jadi Mengalami akan, hal yang sama. ya. Tapi jangan lupa reaksi itu tidak 100% kemudian nanti, karena itu menjadi keseimbangan, Pak. Di dalam situasi itu seimbang antara cairan dengan gas tadi. Jadi dia akan berada di sana. Sebagian menjadi, kalau misalnya dengan ketemu dengan udara tadi, di dalam isi lambung, itu ada HCl di dalam. Maka kalau ada HCl, maka dia akan bereaksi lagi, berbeda lagi nanti. Na-nya dengan Cl, nanti menjadi NaCl, dan kemudian HCN-nya tadi jadi gas. Nah, gasnya itu yang kemudian bisa itu. Tetapi semua ion tadi jangan lupa, ionnya itu masih tetap bisa diserap, Pak. Masih tetap bisa Diserap. Baik. Kalau sianid dicampurkan dengan cair dalam wadah yang terbuka, apakah dia juga akan berubah menjadi gas secara keseluruhan atau masih tetap ada yang tertinggal? Saya kira tidak akan bisa jadi seluruhnya hilang, saya kira enggak, Pak. Tapi mohon yang ini ditanyakan pada ahli toksikologi. Betul, itu yang paham ahli toksikologi. Betul. Tapi kebetulan saudara ahli forensik kedokteran. Ya. Apapun namanya tidak mungkin terlepas pengetahuannya berkaitan dengan racun. Ya. Karena justru disitulah dibutuhkan keahlian seorang kedokteran forensik. Dari pengalaman saudara atau yang saudara ketahui selaku ahli forensik, kedokteran forensik, kalau terjadi seperti itu, apakah di wadah itu masih tetap ada tinggal sianid atau dia akan berubah menjadi gas karena sifatnya tadi? Masih ada, Pak. Masih ada, Pak. Masih ada. Untuk jangka waktu berapa lama? Itu yang nggak tahu saya, Pak. Tidak tahu ya, berjam-jam, berhari-hari dalam satu wadah yang terbuka yang dicampuri sianid. Ya. Apakah masih tetap ada dia tertinggal? Saudara tidak bisa pastikan. Yang tahu itu adalah ahli Dari toksikologi. kimia, Pak. Begitu ya. Baik. Ini saya beri contoh saya sendiri. Saya sekarang duduk di sini bertanya kepada saudara. Kalau saat ini diperiksa lambung saya, apakah mungkin di lambung saya ada racun? Racun. Apakah racun apa itu terserah. Jadi gini, racun ada di dalam lambung, umumnya berasal dari benda yang dimakan atau diminum. Iya.
Sehingga kalau kita ditanya apakah ada di dalam lambung Bapak itu ada nggak racun, maka bergantung pada yang dimakan dan diminum pada beberapa waktu sebelumnya ini. Berarti ada kemungkinan tergantung dari apa yang saya konsumsi beberapa waktu yang Ya. lalu. Apakah mungkin ada sianid? Sianid itu benda yang racun, Pak. Ya, Normalnya tidak ada di dalam sehari-hari. Hanya dipakai pada kasus-kasus tertentu. Dan mungkin kalau sampai ada di dalam lambung itu, mungkin ada suatu kecelakaan mengapa bisa sampai di sana. Gitu. karena tadi saudara menyampaikan suatu hal dalam kasus ini ya, ditemukan sianid di lambung, itu sudah merupakan suatu pertanyaan besar. Ya. Makanya sejalan dengan yang saya tanya tadi, apakah dalam kondisi normal seperti ini, saya bisa bawa sianid di lambung saya terlepas dari jumlahnya? Apakah itu mungkin? Kalau ada, maka Bapak akan menunjukkan gejala-gejala. Kalau ada, pasti ada Ya. gejala-gejala. Tidak bisa, saya katakanlah duduk tampil ngomong normal seperti Ya. ini. Begitu. Kecuali Jadi, kecil sekali, Pak. kecil sekali kemungkinan itu ya. Baik. Nah, ini sedikit soal autopsi tadi, karena ada dikotomi kalau tentang mayat tadi, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Kalau pemeriksaan dalam seakan-akan itulah yang disimpulkan tadi autopsi dengan segala penjelasannya. Untuk kepentingan, kebutuhan forensik kedokteran, apakah harus autopsi atau apakah pengambilan sampel juga bisa dianalisa oleh kedokteran forensik? Tadi saya sudah cerita sebetulnya bahwa yang kita kerjakan, kalau kita tidak ada informasi lain sebelum ini tadi pada orang itu, maka kita lakukan otopsi tadi. Kalau tidak ada informasi lain tadi ya. Nah, pada kasus kita, kemudian kalau otopsi tidak dilakukan, nah pertanyaan kita adalah sebetulnya itu, begitu otopsi tidak bisa dilakukan, apa yang harus kita kerjakan? Untuk bisa tetap memperoleh informasi. Mungkin informasinya tidak 100% bagus, tetapi ada informasi. Itu yang harus kita dikerjakan oleh para dokternya tadi. Jadi dari pengambilan sampel mungkin tidak 100%, tetapi apakah dapat dipandang cukup untuk mendapat informasi dari pengambilan sampel? Pertanyaannya yang pasti begitulah pertanyaan saya. Ya, betul. Jadi itulah yang dituju atau dimaksudkan oleh para pelaksananya itu, dokternya maupun pak polisinya, bahwa paling tidak dia bisa mengambil bahan-bahan yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi yang cukup tadi. Ya, kami berikan beberapa pertanyaan dari hasil penjelasan saudara tadi. Yang tertarik pertama, saya melihat berdasarkan teori yang saudara lihat atau ketahui pemeriksaan di Swiss itu, ya. Pemeriksaan yang lengkap melalui CT scan, kalau masih baru, mayat masih bisa dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan sempurna seperti peristiwa semula. Peristiwanya saat itu ketika pemeriksaan mayat di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Datang itu korban jam 18 WIB. Menurut
dokter petugas waktu itu tanda-tanda kehidupan sudah tidak ada. Tapi belum dipastikan meninggal dunia karena belum dilakukan tes jantung. Baru setelah 18.30 dipastikan korban meninggal dunia. Merujuk kepada pendapat saudara tadi, kalau mayat itu setelah meninggal 4 jam, kemudian itu harus segera dilakukan pemeriksaan. Pertanyaan waktu itu kepada dokter jaga, kenapa saudara tidak segera melakukan pemeriksaan darah? Alasannya, karena itu tugas daripada dokter forensik. Demikian dia bilang. Pertanyaannya kepada saudara, apa memang demikian? Dalam posisi atau kondisi korban yang memerlukan sesuatu penanganan serius, apalagi setelah keluarga korban mengatakan kepada petugas itu, ini disebabkan karena baru minum kopi. Yang tentunya di situ dokter, petugas harus segera mengambil sikap, kan, yang betul-betul ya untuk membantu korban. Apakah memang karena ada sesuatu penyebab? Nah, apakah memang harus forensik? Apa memang demikian? Dalam posisi atau kondisi korban yang memerlukan sesuatu penanganan serius, apalagi setelah keluarga korban mengatakan kepada petugas itu, ini disebabkan karena baru minum kopi. Yang tentunya di situ dokter, petugas harus segera mengambil sikap, kan, yang betul-betul membantu korban. Apakah memang karena ada sesuatu penyebab? Nah, apakah memang harus forensik yang harus mengambil darah itu? Bagaimana menurut ahli? Atau bisa mereka sebenarnya? Daripada dokter tersebut. Ya. Tapi seharusnya bisa kan, tanpa teori itu pun tadi, dokternya itu bisa langsung memeriksa, mengambil darah? Bisa? Ya. Ya, tentu saja bisa sih, bisa. 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 Iya. Masalahnya Dan adalah situlah akan diketahui secara lengkap sebenarnya apa sesungguhnya yang terjadi. Begitu. ya. Nah,
Tapi menarik juga tadi saudara terkait dengan pertanyaan jaksa penuntut umum. Saudara kelihatannya agak ragu memberi jawaban yang pasti. Saya ulangi sekali lagi, ingin kepastian dari saudara ya. Begini, lebih jelasnya ada tadi penelitian saudara terhadap sisa racun sianida di tubuh korban dikaitkan dengan adanya sifat-sifat sianida seperti yang dialami korban Mirna hingga meninggal dunia hanya hitungan menit setelah minum kopi di Cafe Olivier, kan begitu. Lalu itu dihubungkan dengan persesuaian kandungan antara minuman kopi bersianida dengan isi yang terdapat di dalam lambung 0,2 ml. Ya, dan kemudian dikaitkan dengan gejala-gejala yang saudara teliti di CCTV. Apakah dapat dipastikan menurut saudara korban itu meninggal dunia karena racun sianida di kopi Mirna? Dapat dipastikan apa tidak? Ini, kalau tadi saya disebut ragu, jangan lupa tadi pertanyaan-pertanyaannya adalah kompartemental. Terpotong-potong sehingga itu adalah jawaban pada potongan-potongan itu. Ya. Nah, kalau kita dihadapkan kepada kasus, maka rangkaian gejala itu harus diperhitungkan seluruhnya. Gejala maupun tanda maupun apapun hasil pemeriksaan yang kita peroleh. Nah, pada kasus ini kalau kita perhitungkan seluruhnya, maka cepat. Itu jarang kita bisa temukan pada kematian-kematian yang bukan ini. Kalau terutama racun tadi. Itu sangat spesifik pada racun yang sangat hebat. Tentu juga seperti itu ya. Tetapi gejalanya tidak seperti yang ini tadi. Gejalanya ada pada orang ini kan beberapa hal itu sesuai sekali dengan keracunan CN-nya tadi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ada gejala tadi, ada sakit kepala, merasakan itu tadi tidak bagus, kemudian perutnya sakit, kemudian kehilangan kesadaran, nafasnya cepat, dan kemudian terakhir koma dan kemudian meninggal. Ini adalah deretan yang juga sesuai sama dengan deretan pada orang keracunan. Nah, kemudian ditemukan CN di dalam isi lambung. Maka itu bisa diurutkan seolah kita mengatakan ini sesuai dengan itu tadi. Gitu. Ya, setelah itu dikaitkan semua dan nyatanya memang ada korban. Jadi kita tidak mencari siapa yang melakukan ya. Tidak. Tetap bukan di situ kita pertanyaannya. Tetapi apakah korban itu sebenarnya meninggal karena ada racun di kopi yang barusan diminum tadi? Itu pertanyaan yang perlu saudara jawab secara tegas. Ya. Bagaimana? Itu jawabannya adalah berarti ini sesuai dengan keracunan CN yang diperoleh dari tadi. Nah, ini yang sebetulnya yang bisa kita tegaskan itu tadi. Sesuai tadi. Sesuai. Tidak tegas saudara meninggal karena kena racun sianida. Tidak yakin, Pak. Kita harus mengatakan begini. Sesuai. Sesuai dengan apa? Dengan keracunan sianida. Dengan keracunan sianida. Ya terlalu politis. Tidak, Pak. Di negara lain juga menggunakan hal yang sama. Begitu jawaban saudara ya. Kita bisa lihat meninggalnya Pak Munir. Ya. Orang Belanda juga nggak menyebutnya sebagai sebab kematian adalah keracunan arsen. Enggak. Baik, coba kita bandingkan tadi saudara katakan seseorang meninggal karena kesengat listrik. Ya. Yang diteliti jantungnya. Ya. Lah, kalau seperti korban ini sekarang meninggal, ya, dari hasil penelitian adalah karena sianida. Karena memang nyata praktek baru minum kopi hitungan menit. Yang perlu diteliti, diperiksa apanya untuk mengetahui lebih tuntas bahwa itu adalah disebabkan oleh racun sianida. Sebetulnya tadi
ada yang masih bisa kita kerjakan sebetulnya ya. Apa itu? Yaitu kita melakukan pemeriksaan untuk mencari marker lain. Mencari Metabolisme, Pak. metabolisme lain. CN itu kan sebetulnya nanti akan dimetabolisme menjadi tiosianat. Ya. Tiosianat ini harus kita cari. Nah, tapi sebelum kita sampai ke sana, kita pastikan lebih dahulu apakah memang toksikolognya, ahli toksikolognya sudah memeriksa itu belum? Nah, dalam hal ini sudah diperiksa belum? Saya nggak tahu, Pak. Nah, ini masih teoritis. Ya, bukan teoris. Ya, masih pertanyaan. Ya, Jawaban saudara itu, jadi belum jawaban. Terus, ya karena kita tidak mungkin kita ngarang, Pak. ya, Kita berdasarkan fakta. Faktanya seperti apa itu fakta itu? Kalau faktanya itu ya sudah dilakukan pemeriksaan, kita tanya metodenya seperti apa dan memang menuju ke situ enggak. Kalau enggak maka berarti sudah tadi. Harus dilanjutkan itu. Tapi kalau sudah berarti sudah enggak ada. jadi ini penelitian terhadap meninggalnya korban ini masih belum tuntas itu disebabkan karena racun cyanida. Bukan, harus ditanya dulu sama toksikolognya. Toksikologi. Kalau toksikolognya sudah mengatakan sudah diperiksa, selesai. Kami sudah memeriksanya. Ya. Menurut ahli-ahli tersebut menyatakan pada prinsipnya adalah meninggal karena cyanida. Bukan, sudah diperiksa enggak tiosianatnya tadi? Sudah diperiksa apanya? Tiosianatnya. Tiosianat. Nah, ini urusan jaksa itu. Sudah diperiksa. Sudah diperiksa. Ya? Sudah diperiksa nih Habib. Iya. Jadi begitu jawaban saudara ya. Baik, kemudian terkait pertanyaan rekan hakim tadi. Setelah cyanida masuk ke dalam lambung, masih bisa juga menguap. Dan saudara juga tadi katakan itu ya, masih bisa menguap berupa gas. Kalau begitu cyanida yang masih tersisa 0,2 ml di lambung itu, apakah itu merupakan sisa penguapan cyanida kah? Atau memang hanya itu yang masuk? Atau sebelumnya memang sudah lebih dari situ? Hanya karena sudah sempat 5 hari meninggal korban, nah terjadi penguapan. Silakan. Logikanya itu tentu sisa, Pak. Sisa, Ya. penguapan. Karena ada waktu yang begitu panjang, ada perusakan oleh formalin, ada reaksi dengan HCl mengakibatkan penguapan, menjadi gas, dan itu adalah sisanya. Begitu. Ya, Kalau begitu kenapa masih ada sisa itu di sana sementara formalin sudah masuk ke dalam tubuh? formalin lewatnya bukan lewat lambung, Pak, Oh, itu lewat mengalir darah ya? darah, Pak. Begitu. Lanjut pertanyaan, apakah bebas seseorang ya mendapatkan racun cyanida? Biasanya orang yang menggunakan cyanida itu orang kebanyakan atau orang-orang tertentu saja. Dan untuk apa itu digunakan? Jawab dulu. Cyanida banyak digunakan untuk usaha tambang emas, tambang perak, dan juga digunakan beberapa percetakan atau fotografi juga dipakai. Ya, Artinya berarti orang memang bisa membeli itu. tapi apakah harus dapat surat keterangan dokter misalnya atau izin? Enggak ada. Oh, tidak perlu. Nah, bertentangan jawaban saudara dengan ahli sebelumnya. Harus dapat izin keterangan dokter. Bagaimana itu? Saya menjadi dokter 30 tahun tidak pernah mengeluarkan surat untuk orang mau beli cyanida. Wah, kalau begitu perlu koordinasi. Yang ada, Pak, kita harus bedakan antara cyanida yang dipakai sebagai bahan laboratorium. Ya, Yang itu memang kita gunakan untuk tujuan laboratorium tertentu dan itu murni cyanidanya dan itu memang harus beli dari perusahaan-perusahaan tertentu supplier itu dan itu menggunakan ada suratnya tadi. ada surat Harus izin. resmi itu. Dari Oh, dari perusahaan institusi yang akan membeli nih laboratoriumnya tadi. begitu. Jadi bebas orang Tidak mendapatkan bebas. itu. Karena institusi itu harus institusi laboratorium yang bagus. Kalau yang murni untuk digunakan untuk laboratorium.
Bentar lagi. Ya, sementara. Ada yang boleh? Ada. Silakan. Ya, terima kasih. Saudara ahli, terkait dengan pengambilan sampel tadi, untuk mendapatkan informasi dari hasil pengambilan sampel, entah itu lambung ataupun yang lain sebagainya, apa saja yang dibutuhkan? Apakah itu juga termasuk metode pengambilan juga mempengaruhi hasil kesimpulan dari pengambilan sampel itu, atau volume dari sampel itu sendiri juga diperlukan agar hasilnya dapat diketahui? Dua-duanya perlu, Pak. Jadi Dua-duanya perlu. Ya. Jadi apabila metodenya keliru, hasilnya pun tidak akan didapatkan atau negatif. bisa beda. Apabila volumenya tidak mencukupi, itu pun hasilnya menjadi negatif. Bisa. Oke. Cukup yang mulia. Dari penasihat hukum, masih ada? Ada yang mulia, kepada ahli, tadi pertanyaan ahli majelis mengenai soal hasil pemeriksaan hati, ini saya apakah ada di dalam hati itu tiosan atau tidak, saya mau tunjukkan kepada ahli. Jadi kepada ahli, tadi kan ditanya di dalam hati. Di sini ternyata dari BB6 sama BB7 hasilnya terhadap arsen negatif, terhadap sianida negatif. Jadi artinya sianida di dalam hati pun nggak ada. Kemudian urin juga arsen negatif. Dan juga ion sianida juga negatif. Bagaimana pendapat ahli? Ya. Di sana tidak ada kolom yang mengatakan bahwa dia melakukan pemeriksaan terhadap tiosianida. Itu yang mengatakan, saya mengatakan tadi, berarti belum tentu sudah dilakukan pemeriksaan itu. Yang pertama itu. Yang ya sudah itu berarti. Jadi belum tentu dilakukan itu. Kalau itu tidak ada, kalau tidak diperiksa, lantas apa kesimpulan yang kita peroleh? Harus ditanyakan kembali pada toksikolognya, bagaimana sudah melakukan pemeriksaan itu atau tidak? Karena di sana tidak Ya, di ditulis. sini nggak ada datanya. Ini hasil pemeriksaan. Siapa tahu kalau memang belum, kita tinggal suruh periksa aja Ya, lagi. harus periksa lagi gitu ya. Kan bisa. Wah, bisa ya. Nah sekarang ini sianidanya nggak ada juga di dalam hati. Ya, itu kan kita bisa menerangkan karena formalin itu merusak betul-betul yang namanya zat-zat itu untuk sehingga kita tidak mampu melakukan pendeteksiannya. Ya, itu kan analisis. Ya. Faktanya maksud saya, kalau kita baca Ya. bahwa ini negatif, apa artinya? Kalau tidak ada sianida di dalam hati, artinya apa? Artinya dalam yang ada adalah tidak ada sianida yang ditemukan dengan metode pemeriksaan itu Di dalam hati. di dalam hati. Cukup yang mulia. Itu cukup. Tambahan majelis?
Ada satu yang mulia, kepada ahli, tadi ahli menjelaskan bahwa sianida itu masuk ke lambung. Dari lambung masuk ke pembuluh darah. Baru kemudian jantung dan disebar ke tubuh lain termasuk juga hati. Dan juga tadi ahli mengatakan bahwa yang diserang itu juga, yang pertama diserang adalah juga otak dan jantung. Coba bagaimana pendapat ahli? Apabila telah diperiksa otak dan hasilnya dikatakan tidak ada kelainan, nah, sebagaimana tadi ahli katakan, yang pertama kalau sianida itu adalah diserang jantung dan otak. Nah, ini setelah dia meninggal, diperiksa, tidak ada kelainan. Ini bagaimana menurut ahli? CT scan, CT brain. Artinya adalah pada otak tidak ditemukan kelainan yang mampu ditemukan atau dideteksi oleh CT scan. Polos. Kan CT scan ini polos kan, tidak di arteriografi kan. Jadi itu adalah itu tadi. Nah, monggo nanti dipertanyakan lebih lanjut pada ahli CT scan itu, apa aja yang bisa ditemukan dengan itu. Bukan, tadi kan ahli kan mengatakan kalau itu sianida. Tadi kan dalam persidangan ini kan ada 0,2 di dalam lambung. Itu masuk ke lambung. Nah, tadi ahli menjelaskan bahwa yang pertama diserang adalah jantung dan otak. Berarti logikanya kan di otak itu ada. Mungkin. Nah, tapi dengan hasil CT brain ini kurang lebih setengah jam setelah dia meninggal dilakukan CT brain, hasilnya adalah kesan tidak ada kelainan. Ini bagaimana? CT brain tidak akan bisa menemukan CN. Kalau CN itu ada, kemudian terjadilah hipoksia. Hipoksia yang pendek juga tidak bisa ditemukan oleh CT scan. Kecuali CT scan itu menggunakan arteriografi. Terus di mana hubungan daripada sianida yang mematikan itu langsung menyerang jantung dan otak dengan hasil tidak ada kelainan ini? Karena apakah tidak ada kerusakan? Kerusakannya seluler, Bu. Jadi si sianida itu, ion sianida itu akan masuk ke dalam sel, dia akan berikatan dengan enzim yang ada di dalam mitokondria sel. Enzim itu kemudian menjadi tidak aktif. Akibatnya adalah oksigen yang dari darah tidak bisa masuk ke dalam sel untuk dijadikan, itu yang kita sebut dengan respirasi seluler. Hasil akhirnya adalah sel tidak pernah memperoleh oksigen lagi. Itu kita sebut dengan hipoksia histotoksik. Jadi di tingkat sel masalahnya. Gitu. Terus kalau menurut ahli, harus pemeriksaan apa yang dilakukan terhadap otak supaya ditemukan bahwa ada kerusakan akibat sianida? Kerusakan sel ini kan tadi CT brain itu tidak. Betul, tidak semua apa yang harus dilakukan? Tidak semua peralatan kita mampu mendeteksi semua kelainan. Kelainan tingkat seluler itu tidak mungkin kita bisa temukan dengan alat-alat yang kita tadi, yang besar-besar itu nggak bisa. Itu hanya bisa kita lakukan pemeriksaan mikroskopik dengan pewarnaan khusus baru kita bisa terlihat tadi. Itu hanya bisa juga kalau dia sudah pada posisi yang sudah cukup lama, hipoksianya cukup lama, baru bisa gitu. Jadi ini yang kira-kira yang harus kita pikirkan, memang tidak mudah melakukan itu. Yang paling mudah tentu saja kita menemukan CN-nya di situ. Atau metabolitnya tadi. Jadi ini simpel aja mungkin pertanyaannya. Jadi kita harus temukan CN-nya itu di dalam otaknya itu kan begitu ya.
Dengan cara apa? Dengan cara otopsi itu lebih sempurna? Kalau sekarang saya nggak yakin gitu. Tidak, tapi waktu itu maksud saya. Waktu itu dengan otopsi seharusnya. Ya, kalau kita mau melihat itu, tapi sebetulnya kan nggak perlu kita sampai menuju ke otak itu tadi sebetulnya. Karena sebetulnya ada sudah seluruhnya, kalau melihat gejala-gejala itu tadi, ada kejang segala macam itu sudah cerminan dari gejala. Gejala itu menunjukkan gejala bahwa serangannya sudah sampai ke otak tadi. Baik, cukup Yang Mulia. Tambahan majelis. Saya dulu. Terima kasih. Ahli, berkaitan dengan kerusakan di tingkat selular tadi, yang ahli tadi menjelaskan ada menyebabkan otak kekurangan oksigen. Ketika otak, apakah hipoksia ya? Hipoksia. Apabila otak terserang itu, di mana serangan terhadap otak yang kekurangan itu diakibatkan karena kerusakan di tingkat selular itu, apa yang terjadi dengan organ tubuh yang lain ketika otak mengalami hipoksia? Sebetulnya organ yang lain juga akan mengalami yang sama. Karena organ lain juga mengalami yang sama. Apakah pada saat yang bersamaan? Kadarnya bisa beda-beda ya. Kadarnya bisa beda-beda. Karena CN itu dikirimkan ke semua organ pasti, tetapi berapa banyak, lebih banyak pada daerah tertentu daripada organ-organ tertentu. Dengan hipoksia, kekurangan oksigen, itu menjadi metabolisme terhenti. Yang lebih terasa adalah organ yang kalau nggak ada oksigen dia tidak mampu melakukan itu. Apa saja? Itu adalah otak dan jantung. Otak dan jantung. Sedangkan yang lain, otot misalnya, itu masih bisa kerja. Hati, nggak ada masalah. Hati? Hati, seingat saya sih masih bisa beberapa lama itu. Oke. Kerusakan pada tingkat selular, itu yang diakibatkan oleh ion sianida, itu apakah juga bisa diketahui, apakah juga artinya begini, apakah bisa diketahui berarti adanya sianida tersebut? Karena apakah harus ada sianida di dalam suatu jaringan ketika sel itu tidak mampu atau rusak karena sianida? Artinya begini, sianida ini bersenyawa, tadi sudah ahli jelaskan, sianida bersenyawa dengan satu zat yang namanya apa? Apakah kemudian senyawa zat itu kemudian menghalangi sel untuk menerima oksigen sehingga terjadi kerusakan dalam sel di tingkat selular tadi? Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap jaringan tersebut, apakah harus ditemukan suatu ion sianida dalam jaringan tersebut? Kita membuat satu dulu. Pemahamannya kalau normal, keadaan ini normal biasa, ya. Maka kita temukan itu CN tadi, ion CN, karena dialah yang mengakibatkan itu. Nah, tetapi kalau kemudian kita hubungkan pada kasus ini, ada pertanyaan yang mungkin muncul di sana bahwa orang ini sudah di formalin. Itu yang mengakibatkan kita tidak bisa menemukan. 4 hari juga setelah diambil ya? Ya, ditambah dengan waktu sehingga mengakibatkan kemungkinan sudah degradasi. Sehingga itu yang akan mengakibatkan jawaban mengapa tidak ditemukan CN pada itu. Berpengaruh juga dengan sifat-sifat dasar dari sianida tersebut yang mudah menguap, mudah bersenyawa dengan zat-zat lain juga. Ya. Baik, itu juga artinya berpengaruh juga dengan sifat dasar dari sianida tersebut ya. Ya. Dokter, ini tadi di atas pertanyaan Majelis Hakim tadi juga, meskipun ahli tadi mengatakan bahwa ahli bukan ahli toksikologi, tetapi tadi ahli mengatakan oleh atas pertanyaan Majelis Hakim dan secara Majelis Hakim akan tetap ditanyakan kepada ahli karena ahli adalah seorang patologi yang juga mempelajari tentang racun-racun. Yang saya pertanyakan adalah apakah
sifat persenyawaan kimia bionyawa memanfaatkan kepada saya saja apa perbedaan ahli juga dengan ahli toksikolog. Ya, sedikit lagi, ahli. Tadi saudara katakan ya pemeriksaan toksikologi itu memang banyak, ya. Sudah diperiksa hati, urin, termasuk organ lain, tapi tidak ditemukan itu sianida selain di lambung. Pertanyaannya, apakah hal itu disebabkan karena korban sudah menjadi mayat atau meninggal 5 hari setelah kejadian itu diambil sampelnya atau otopsi begitu? Bagaimana jawaban saudara? Ada 2 hal besar Pak yang mungkin tadi. Yang pertama tadi waktunya sudah lama. Sudah lama. Yang kedua adalah sudah ada formalin di dalam. Sudah ada formalin. Ya. Andai kata belum lama masih segar bugar baru meninggal begitu, itu bisa ditemukan di dalam hati, di dalam urin dan lain-lainnya. Ya, teoritis ya. Bisa. Baik, terakhir. Menurut saudara untuk memastikan adanya sianida di tubuh korban Mirna, apakah cukup dibuktikan di dalam lambung korban itu sebanyak 0,2 mililiter? Tadi saya sudah mengatakan bahwa di dalam salah satu literatur merek manual itu mengatakan bahwa ditemukannya gejala, tanda, dan temuan pada mayat plus adanya CN di dalam isi lambung atau spesimen yang lain cukup untuk mengatakan itu sudah berkaitan dengan keracunan CN. Kok masih agak ragu berkaitan? Memang begitu bunyinya Pak? Begitu. Apa saya harus mengarang sendiri? Pertanyaannya tadi, apakah dengan jawaban saudara itu sudah dapat dipastikan bahwa memang di tubuh korban atau korban meninggal adalah karena racun sianida? Begitukah? Pastinya begitu? Ya, Ya. arti kita sebutannya kan sebetulnya sesuai dengan keracunan sianida. Sesuai Artinya gejala yang kita temukan seluruhnya tanda-tanda itu sesuai dengan keracunan sianida. begitu kesimpulan saudara. Ya. Baik, cukup. Ada sedikit aja. Kesimpulan ahli, tadi dikatakan setelah membaca semua berita acara, bahwa tidak dilakukan otopsi, tetapi hanya dilakukan pengambilan sampel. Yang menurut keterangan ahli tadi, atau pendapat ahli bahwa korban meninggal karena adanya sianida di dalam tubuh ya. Kemudian dalam kesimpulan ahli juga di dalam berita acara ini bahwa pemeriksaan terhadap jenazah Wayan Mirna Salihin cukup memadai ya. Meskipun tidak optimal. Andai kata pemeriksaan itu dilakukan secara optimal, apakah kesimpulan yang akan diambil dapat mendukung kesimpulan yang sudah ada atau justru bertentangan dengan kesimpulan yang sudah diambil? Bagaimana, Ali? Saya diajak berandai-andai ini Pak sebetulnya Pak. Saya Artinya inginnya kan adalah kerjakan itu hasilnya apa? Tergantung hasilnya sebetulnya, bagaimana kita menyimpulkannya. Karena kita tidak bermain dengan andai-andai, tapi fakta. Faktanya itulah kita pakai.
Iya, artinya kalau ternyata ahli masih mengatakan cukup memadai, tapi belum optimal, berarti kan masih ada alternatif lain yang mungkin terjadi. Kalau andai dikatakan sudah cukup memadai titik, mungkin tidak ada penafsiran yang lain. Betul, jadi ini adalah sebetulnya satu pemahaman akademisi sebetulnya Pak. Jadi kalau kita mengatakan 100% kita sudah yakin, itu kita harus menemukan tadi rangkaian gejala dan seterusnya tadi sudah sesuai. Kemudian kita meyakini juga bahwa nggak ada yang lain. Atau pada kasus kita ini kita dukung lagi dengan adanya sianida di dalam jaringan-jaringan yang lain. Nah, masalahnya kita adalah kita tidak mungkin melakukan itu seluruhnya. Kita nggak dapat itu. Oleh karena itu kita hanya mengatakan konsisten with atau sesuai dengan kematian akibat sianida. Sampai sekarang apa yang kita temukan semua sesuai dengan itu. Jadi ahli sampai sekarang berpendapat bahwa korban meninggal karena adanya sianida di dalam tubuhnya. Gitu ya? Ya, sesuai dengan keracunan sianida. Sesuai dengan keracunan sianida. Ya. Ya. Cukup ya. Ada yang mulia. Supaya jangan ada keliru karena penting sekali nih, saya tahu ahli sudah mengerti. Apakah saudara tadi menyatakan bahwa korban mati karena sianida atau sesuai dengan tanda-tanda kematian sianida? Ya. Kalau kita mengatakan sesuai dengan keracunan sianida, itu kemudian kita lihat juga peristiwa-peristiwa sebelumnya tadi. Ya. Bahwa ternyata juga yang jelas itu tadi kematiannya. Ya. Tetapi kalau kemudian ingin dikaitkan dengan berasal dari mana, kita ingin menegakkan kematian ini. ya. Ini ingin menegakkan. Tadi ahli mengatakan bahwa tanda-tanda yang ada itu sesuai dengan tanda-tanda kematian dengan sianida. Ya. Begitu kan? Ya. Ya. Jadi saudara tidak mengatakan bahwa korban mati karena sianida. Tidak begitu kan? Tidak. Tidak. Terima kasih. Saya tidak ya. Tidak ya. Terima kasih. Cukup ya. Ya, ini jadi menarik. Ya, jadi saudara kalau begitu berseberangan pendapat dengan ahli-ahli toksikologi forensik sebelumnya dengan jawaban saudara tadi yang barusan ditanyakan oleh penasihat hukum. Tidak berseberangan, Pak. Tidak berseberangan. Sejalan sebetulnya. Sejalan. Hanya Sejalannya satu dengan- lebih pasti, yang satu lebih, mereka lebih mengatakan itu pasti ke arah situ, saya mengatakan Saudara arahnya sudah mengaitkan dari rangkaian-rangkaian ya, dari awal sampai akhir begitu ya. betul. Baik, terima kasih. Satu lagi majelis, terminologi atau kalimat yang ahli tadi sampaikan sesuai dengan gejala sianida, Keracunan sianida. keracunan sianida. Apakah dengan kalimat tersebut ahli bisa menyimpulkan tidak ada lagi suatu gejala lain atau suatu dugaan penyebab lain selain yang sesuai oleh gejala sianida? Begini, penyebab lain itu mungkin ada, tetapi sangat jauh. Di dalam hukum, Artinya kita paling hanya- memungkinkan begitu. ya, Yang tersingkirkan. betul. Di dalam, saya kira kita masih ingat in jura apa-apa gitu, set proximal spectator. Ya. Yang In dubio pro diperlukan reo. adalah kausalitas yang In dubio dekat. pro reo. Ya, Itu maksudnya. Bukan. saya nggak hafal sesuatu, mohon maaf ini. Tapi itu kira-kira, jadi yang paling dekat itulah yang kita cari. Kausa yang dekat itu yang dicari, bukan kausa yang jauh. Oke. Mungkin nggak orang itu matinya karena CA pada otak? Mungkin. Berapa persen? 0,0 sekian persen. Kenapa kita harus pikirkan? Gitu lah kira-kira. Pada kasus ini, apa aja lah Anda sebut sekarang penyakit apa aja di kepala orang tadi? Mungkin nggak? Atau di paru-paru? Mungkin nggak? Semua bisa bertanya itu. Tetapi itu tidak akan kita tentukan apa-apa. Karena itu jauh sekali kemungkinannya. Yang ada adalah gejala itu menunjukkan itu. Racun. Racun CA.
CN, selesai. Cukup, Majelis. Ya, cukup ya. Ada tanggapan dari terdakwa atas pendapat ahli? Terus, Terima kasih Yang Mulia, saya tidak mengerti jadi nggak ada tanggapan. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Coba tenang ya, penonton tenang. Terima kasih ahli telah memberikan pendapat untuk pencerahan perkara ini. Diperbolehkan ahli untuk meninggalkan ruangan. Masih ada saksi lain yang akan diajukan pada hari ini? Mohon izin Yang Mulia, hari ini yang terkonfirmasi yang sudah hadir. Untuk yang saksi maupun ahli yang lain, saya belum menerima konfirmasi sampai hari ini. Saya sudah menerima konfirmasi untuk hadir besok adalah Prof. Roni dan Prof. Sarlito. Konfirmasinya besok. Saya sudah dapat konfirmasi, makanya saya bisa bilang. Untuk ahli dan saksi yang lain, terus terang saya memang belum dapat konfirmasi sampai hari ini. Demikian Yang Mulia. Silakan. Ya, setelah kita dengar penjelasan dari penuntut umum bahwa pada hari ini tidak ada saksi lain yang akan diajukan pada persidangan hari ini, tetapi masih ada ahli yang akan diajukan pada persidangan besok hari Kamis, ya. Dan besok hari Kamis adalah merupakan waktu terakhir bagi penuntut umum untuk mengajukan alat buktinya, ya. Ya, demikian. Oleh karenanya persidangan ditunda sampai besok pagi jam 9 pagi hari Kamis tanggal 1 Oktober. September Yang Mulia. 1 September ya. 1 September. Maka diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dan ahli atau saksi yang akan diajukan pada persidangan tersebut. Sidang dinyatakan ditutup. Thank you.